Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Baik teman-teman. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita akan belajar PAI tentang qada dan qadar ya. Insya Allah kita akan mulai pelajaran ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas Ahsan untuk pimpin doa. Istaizu Tuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Baik, alhamdulillah anak-anakku pada hari ini yang sudah masuk, terima kasih banyak perjalanan kalian. Mudah-mudahan dari rumah masing-masing sampai sekolah ini mudah-mudahan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa niatkan selalu pelajaran yang kali ini yang kalian teman-teman, hari ini siapa yang tidak masuk? Hawa, Pak. Oh, kenapa Hawa? Sakit. Oh, sakit ya. Baik teman-teman, kita doakan semoga Hawa bisa lekas sehat lagi dan bisa beraktivitas dan masuk sekolah seperti sedia kala. Amin ya robbal. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah Satu Nusa, Satu Bangsa. Teman-teman boleh silakan berdiri. Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Baik teman-teman, kita akan mulai pelajaran kita, yaitu materinya iman kepada qada dan qadar. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak akan mau bertanya untuk materi yang minggu lalu kita itu materinya apa? Hari kiamat ya. Jadi dari rukun iman itu ada 6. Yang kelima adalah hari kiamat yang minggu lalu kita pelajari. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar, yaitu rukun iman yang ke-6. Baik teman-teman, kita sama-sama mulai dengan membaca basmalah. Baik teman-teman, boleh kita akan menyimak video. Videonya tentang qada dan qadar. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sudah lihat videonya tentang qada dan qadar. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mengambil materi itu tersebut ya. Baik, sebelum itu kita akan refleksi dulu, kita akan tepuk semangat. Oke, siap teman-teman? Ya, baik. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Sa. Ma, aha aha, ngat. Aha. Anak-anakku, kita akan tadarus terlebih dahulu surat Al-Qamar ayat 49 sampai ayat 50 tentang qada dan qadar. Yuk kita sama-sama membaca surat Al-Qamar ayat 49 sampai ayat 50 dengan diawali dengan ta'awuz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil bas. Shadaqallahul azim. Oke, baik teman-teman, pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6 setelah iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada qada dan qadar adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan, tetapkan serta ukuran dan kadar terhadap setiap makhluknya. Selanjutnya, qada adalah ketetapan dan keputusan Allah sejak zaman sebelum terjadi, termasuk manusia seperti jenis kelamin, keturunan, jodoh, rezeki, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, keputusanku tidak dapat dirubah dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Pengertian qadar, ada qada dan qadar artinya berarti berbeda ya teman-teman. Qadar adalah ukuran dan ketentuan yang telah ditetapkan pada Allah, ditetapkan Allah pada setiap makhluknya dan disampaikan di Lauhul Mahfuz, tempat pencatatan segala ketentuan-ketentuan yang menyangkut segala urusan makhluk-makhluknya dan dijaga ketat oleh malaikat, seperti rezeki yang telah diterima, umur yang telah dijalani, amal yang telah dikerjakan, musibah atau kenikmatan yang diterima, dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Hubungan qada dan qadar, takdir dibagi menjadi dua bagian. Pertama, takdir mubrom, yaitu ketentuan yang telah ditetapkan, tidak bisa dirubah. Yang kedua adalah takdir mu'allaqah, yaitu ketentuan Allah yang masih tergantung dan masih bisa dirubah sesuai dengan doa dan ikhtiar atau usaha yang dilakukan, seperti orang yang awalnya tidak mengetahui apa-apa akan menjadi orang yang berilmu dengan senantiasa berdoa dan belajar dengan rajin. Orang yang awalnya rezekinya sedikit, dengan berdoa dan ikhtiar bekerja dengan giat dan disiplin akan mendapatkan rezeki yang banyak dan berlimpah. Jadi qada dan qadar itu beda, hanya saja qadar ini atau takdir yang biasa kita ucapkan itu juga terbagi menjadi dua. Ada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada juga takdir yang bisa dirubah. Karena apa? Karena doa dan ikhtiar kita. Karena doa dan ikhtiar kita, Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita. Seperti sekarang ini teman-teman, ada yang hafalannya hanya baru 1 juz, ada yang hafalannya 2 juz. Tidak akan bisa menambah kalau misalkan tidak ada ikhtiar dan doa, ya. Tapi kalau misalnya kalian ada ikhtiar dan doa, yang awalnya hanya 1 juz, 2 juz, 3 juz, insya Allah akan menambah hafalannya dan juga bisa selesai seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan antara qada dan qadar, dan qadar terbagi menjadi dua, yaitu qadar yang bisa dirubah dan qadar yang sudah ditetapkan. Oke, sikap yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar, selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tekun dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah, ikhtiar, usaha dan sungguh-sungguh dan disiplin, bersyukur pada saat mendapatkan karunia Allah, bersabar pada saat mendapatkan ujian dari Allah, belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin agar mendapatkan ilmu pengetahuan dan meraih prestasi. Ini adalah sikap setelah kita beriman kepada qada dan qadar atau tahu tentang ilmu tentang qada dan qadar. Hikmah iman kepada qada dan qadar, ikhlas dan tawakal, berserah diri setelah doa dan ikhtiar dalam menjalani hidup takdir. Contoh, Hasan dilahirkan sebagai laki-laki, harus ikhlas, ya. Tidak boleh tidak ikhlas dan akhirnya berganti menjadi perempuan, itu tidak boleh. Itu udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya juga kita dilahirkan dari suku Jawa. Wah, saya tidak mau jadi orang Jawa, saya mau jadi orang Sunda. Tidak bisa. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika takdir yang bisa dirubah, itu adalah tergantung usaha. Banyak sekali takdir-takdirnya, seperti orang miskin, ya, yang tadinya tidak punya uang bisa dirubah menjadi punya uang kalau kita bekerja, ya, dan berdoa itu, ya. Nah, selanjutnya bersyukur pada saat mendapatkan karunia Allah dan sabar saat pada mendapatkan ujian. Memaksimalkan diri untuk memperbanyak doa dan sungguh-sungguh dalam ikhtiar. Ini harus seimbang dan harus berjalan dengan
keduanya. Tidak boleh hanya doa saja. Ya, misalnya ya Allah saya minta uang, tapi dia nggak kerja. Sampai kapanpun tidak akan bisa mendapatkan itu ya kalau tidak usaha. Dan jangan juga sampai hanya berusaha aja tapi tidak berdoa. Itu namanya orang yang sangat sombong. Allah bilang itu adalah orang yang sangat sombong jika ia berusaha tapi tidak berdoa. Kalau misalnya kalian mau jadi penghafal Al-Quran, kalian sudah usaha membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kalian juga harus berdoa ya. Sampai saat ini kapan? Berapa kali kalian berdoa untuk dimudahkan hafalannya? Sampai saat ini berapa kali kalian berdoa untuk menjadi penghafal Al-Quran? Nah, ini harus terus menerus ya. Jadi jangan sampai kalian tidak berdoa. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, hari ini pelajaran kita sudah selesai dan hari ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya secara berkelompok. Nah, ini sudah ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Masing-masing sudah siap. Silakan disiapkan alat tulisnya. Ya. Baik teman-teman, hari ini Bapak akan berikan LKPD atau lembar kerja siswa untuk pelajaran Qada dan Qadar. Ini sudah dibagi menjadi kelompok 1, 2, dan 3. Masing-masing dikerjakan secara berkelompok dan didiskusikan. Hasil ini nanti boleh kalian bertanya kepada Bapak jika ada sesuatu yang tidak mengerti. Paham? Boleh digeser ke sebelahnya, ke temannya. Baik. Boleh digeser ke sebelahnya. Oke. Ya, oke. Baik, silakan teman-teman isi namanya dan kelasnya. Serta teman-teman memasukkan antara takdir mubrom yang pasti dan takdir yang mu'alaq yang sudah ada di list tersebut. Lalu apa sikap yang harus dilakukan menghadapi takdir mu'alaq, sikap yang harus dilakukan menghadapi takdir yang mubrom. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau yang mubrom pasti kalian harus ikhlas ya, harus apalagi menjaga amanah dengan baik ya. Kalau misalnya jadi laki-laki berarti harus dijaga dengan baik ya. Kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi perempuan berarti harus dijaga dengan yang baik. Auratnya, perkataannya ya harus sesuai. Jangan sampai nanti terbalik ya. Yang laki-laki jadi feminim, yang perempuan jadi yang maco gitu ya. Ya, silakan. Ya, gimana? Ini isinya nomor atau kalimatnya? Ya, boleh nomor dan kalimatnya. Biar nanti teman-teman tahu bahwa takdir yang mubrom itu yang seperti apa, seperti itu. Gimana, bisa? Saya? Gimana, bisa? Bisa. Ya, aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan takdir mubrom atau takdir yang tidak dapat diubah. Yang pertama adalah ajal manusia. Yang kedua adalah mendapatkan jodoh. Dan yang ketiga adalah datangnya kiamat. Baik, boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih. Kembali ke warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan takdir mu'alaq, yaitu takdir yang digantungkan dengan usaha manusia. Yang pertama ada lulus dalam ujian, yang kedua adalah menjadi orang kaya, dan yang ketiga menjadi orang pandai. baik, teman buat kelompok 2. Terima kasih, silakan dulu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ikhlas dan tawakal atau berserah diri setelah doa. 2. Bersyukur pada saat mendapatkan karunia Allah. Dah. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman. Hari ini pelajaran kita sudah selesai dan kita akan tutup. Semoga pada pelajaran hari ini bermanfaat dan semoga pelajaran ini dalam pelajaran beriman kepada qada dan qadar kita lebih ikhlas, teman, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman, kita cukupkan pada hari ini dan semoga kita kembali bertemu di pekan depan di pelajaran berikutnya. Sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.